Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan siapapun Anda di sana, Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya. Dan mudah-mudahan kelak di akhir hidup kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Bapak, ibu, ayah, bunda dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Allah menyampaikan kepada kita, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan mudah masuk surga, sementara Allah belum melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang sabar dalam perjuangannya. Ibu, bapak, ayah, bunda dimanapun berada, ujian COVID-19 sudah kita lalui 1,5 tahun, dan kita belum tahu hingga kapan ujian ini akan berakhir. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan berakhirnya. Namun ayah bunda sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sudah berupaya dengan sekuat tenaga melakukan berbagai macam kebijakan untuk meredam laju pertumbuhan masyarakat yang terpapar oleh virus ini. Namun hingga saat ini justru yang terjadi sebaliknya. Orang yang terpapar semakin terus naik dan terus menaik. Apa penyebabnya? Lagi-lagi ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, ayah, bunda dimanapun berada, saya sendiri melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang layak dinilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berjihad di jalannya, sebagai orang yang memperjuangkan agamanya, sebagai insan yang teguh dalam menjaga ketakwaannya. Namun demikian, untuk menjadikan diri kita layak di masa sulit ini menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan di mata Allah subhanahu wa ta'ala layak mendapatkan ganjarannya surga, tentunya kita harus punya langkah. Dan ingin saya sampaikan di sini, ada 2 yang harus kita perkuat dalam diri kita. Yang pertama adalah perkuat istiqomah kita menjalankan perintah Allah sesuai sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sebagaimana kita ketahui ayah bunda sekalian, hari ini pemerintah mulai kebingungan melakukan berbagai macam upaya untuk meredam masyarakat yang terpapar COVID. Sementara di bawah sini
Masyarakat mulai gelisah, memikirkan nasibnya yang tidak menentu. Pekerjaan hilang, dirumahkan, di PHK. Pekerja harian juga tidak boleh bekerja, tidak boleh narik, dan seterusnya. Diberlakukannya PSBB, kemudian sekarang diberlakukannya PPKM. Ini membuat situasi semakin sulit. Dan semua kita rasakan ini. Akhirnya pemerintah menyalahkan rakyatnya. Rakyat dianggap ngeyel, tidak mau taat terhadap aturan, sehingga grafik kita terus menanjak. Sementara rakyat juga berdalih, bagaimana kami taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, sementara kami, saya, keluarga saya juga butuh penghidupan, butuh makan, butuh bayar sekolah anak. Dan ini gak akan pernah ketemu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tenang. Tenang. Karena dalam keyakinan saya, makan dan tidak makan itu, asalkan ada usaha, Allah sudah atur itu semua. Maka sekali lagi, istiqomah dalam kebaikan. Tenang. Dan untuk mendapatkan sekali lagi ketenangan itu adalah kembali melaksanakan perintah Allah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Contoh kecil misalnya, salat berjamaah di masjid. Saya terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Raja Brunei Darussalam, yang menyuruh rakyatnya memakmurkan masjid, perbanyak zikir di masjid, perbanyak baca Quran, perbanyak salawat untuk terhindar dari ujian COVID-19. Salut. Rindu rasanya sekiranya pemerintah di Indonesia melakukan itu. Jadi ayah bunda sekalian, terutama ayahanda sekalian, dimanapun berada, kalau kita ingin layak menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan ketika kita meninggal masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kesempatan di masa yang sulit ini. Kita hadir di masjid, jaga prokes, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap usai sholat kita perbanyak istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sekiranya virus ini segera dinyahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kehidupan kita menjadi normal. Bukankah salat, berzikir itu mampu mendatangkan ketenangan jiwa, dan ketenangan itu melahirkan kebahagiaan. Dan para dokter mengatakan, para ahli mengatakan, kebahagiaan, ketenangan itu mampu menjadikan orang terbebas dari COVID, tidak terkena COVID. Kenapa? Karena imunitasnya stabil, imunitasnya terjaga, dan orang yang terjaga imunitasnya kecil kemungkinan terpapar COVID-19. Ini dalam perspektif sains. Tapi sekali lagi, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah telah tuliskan siapa yang terpapar dan siapa yang tidak terpapar. Jadi kalau ada di antara kita yang terpapar, maka bersabarlah. Itu ujian yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada di antara kita yang tidak terpapar, maka bersyukurlah. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pertama. Kemudian yang kedua, ayah bunda bapak ibu sekalian dimanapun berada, yang perlu kita kuatkan kembali adalah keyakinan, akidah.
Karena di akhir-akhir ini sepertinya kok ya Allah, sering kita tersentak. Kayaknya keyakinan itu sudah mulai berubah, udah mulai melenceng keyakinan ini. Betul, orang meninggal banyak karena COVID, tapi bukan semata-mata karena COVID. Memang saatnya Allah panggil dia. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini dia akan meninggal. Kebetulan memang pasnya pas COVID. Kebetulan karena dia terkena, penyebabnya adalah terkena COVID. Tapi adapun pandemi ini dan tidak adapun pandemi ini, kalau di hari ini, kalau di hari kemarin, waktunya kita mati, waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati, meninggal, nggak bisa diundur, nggak bisa pun dimajukan. Iya kan? Kalau ajal sudah tiba, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Maka yang paling utama adalah kembalikan keyakinan itu bahwa semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi kalau saja tidak, kalau saja begini, kalau saja nggak ada lagi. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah keyakinan yang perlu kita tanamkan. Kenapa? Karena kalau ini yang terpatri dalam jiwa kita, maka sekali lagi akan hadir ketenangan dalam jiwa kita. Dan mudah-mudahan kita tidak terserempet dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ayah bunda sekalian, ibu bapak dimanapun berada, saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian, ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca doa ini, ya, maka dia akan terbebas dari wabah yang sedang mendera hingga akhir hayatnya. Illa ufiya an dzalik ma kana ma'asya. Akan terbebas dari wabah atau dari apa saja mara bahaya selama hidupnya. Apa doanya ayah bunda sekalian? Silahkan diikuti, silahkan dihafalkan dan dibaca, diajarkan kepada yang lain. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sekali lagi, mudah-mudahan siapapun yang baca doa ini, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan terhindar dari mara bahaya, termasuk terhindar dari terpapar COVID-19 insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.